Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dengan NIM 2010123120011 dari kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 2, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu tentang negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Menurut para ahli, negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Secara literal, istilah negara merupakan terjemah dari kata-kata asing, yakni state bahasa Inggris, stat bahasa Belanda dan Jerman, dan etat bahasa Prancis. Kata state, stat, etat diambil dari bahasa Latin status atau statum yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara etimologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state bahasa Inggris, stat bahasa Jerman dan Belanda, dan etat bahasa Prancis. Kata state, stat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaannya tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah lo Stato yang dipopulerkan oleh Nicolas Machiavelli lewat bukunya Dua Prinsip. Saat itu, lo Stato didefinisikan sebagai sesuatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit, Negara Kertagama, yang ditulis Empu Prapanca. Jadi, istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya. Membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Kemudian, fungsi negara. Secara umum, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa atau lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Tidak peduli dengan bentuk atau sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara yang bersangkutan. Secara khusus, fungsi negara yaitu yang pertama ada fungsi reguler atau regular function. Fungsi yang merupakan syarat mutlak suatu negara karena tanpa syarat ini secara de jure negara tersebut tidak ada. Ada 4 fungsi yang termasuk fungsi reguler, yaitu 1. Fungsi politik atau fungsi negara yang klasik. Fungsi ini merupakan kewajiban negara yang timbul setelah lahirnya negara tersebut. Fungsi ini mempunyai 2 aspek, yaitu pemeliharaan, ketenangan, dan ketertiban serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi diplomatik. Suatu negara yang tidak akan hidup secara sempurna tanpa berhubungan dengan negara lain, sehingga perlu menjalin hubungan persahabatan yang bertanggung jawab dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Yang ketiga, fungsi yuridis. Negara harus dapat menjamin adanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat. Setelah perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara harus sesuai dengan kriteria hukum. Yang keempat, fungsi administratif. Negara mempunyai kewajiban menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan negara dengan bersumber pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian fungsi pembangunan, developing concession. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana yang dilakukan terus-menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia melaksanakan fungsi reguler dan fungsi pembangunan secara seimbang. Bahkan fungsi pembangunan terkadang mendapat prioritas yang lebih besar dari fungsi reguler. Namun kedua fungsi ini saling mendukung satu dengan yang lain. Tujuan utama negara yang sedang berkembang adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Fungsi negara Republik Indonesia sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu yang pertama, fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Negara berkewajiban mempertahankan apabila ada serangan dari luar maupun rongrongan dari dalam negeri, termasuk juga perlindungan dan pencegahan pencurian kekayaan baik di darat, laut, maupun udara. Akhir-akhir ini, pencurian ikan di perairan Indonesia oleh pelayan asing sering terjadi. Kerusuhan antara aparat keamanan dengan masyarakat di berbagai tempat dan latar belakangnya berbeda juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya belum dijalankan secara optimal. Negara mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi ini. Kemudian yang kedua, fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan. Negara bertugas mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia seperti bantuan bencana alam, bantuan kesehatan, upah minimum, dan lain-lain. Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan. Negara bertugas untuk peningkatan pendidikan, penerangan umum, peningkatan kebudayaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Fungsi keempat adalah tugas mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Negara Indonesia ikut menciptakan kedamaian bagi kehidupan manusia pada umumnya dengan berdasarkan politik bebas aktif. Undang-Undang 1945 telah menciptakan keseimbangan serta keterpaduan antara fungsi reguler dan fungsi pembangunan. Akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut. Jadi, aparat pelaksanaan pemerintah yang harus mendapat perhatian yang lebih agar dapat menjalankan fungsi selanjutnya yaitu tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide yang bersifat abstrak ideal, bersih harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya, atau bonum publicum atau commonwealth. Adapun tujuan negara yaitu yang pertama keamanan ekstern atau external security. Artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar. Yang kedua, pemeliharaan ketertiban intern atau maintenance of internal order. Artinya dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara. Terdapat pula badan-badan, prosedur, dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama. Dan kemudian fungsi keadilan atau justice. Terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut. Kemudian, kesejahteraan atau welfare. Kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Kemudian, kebebasan atau freedom adalah kesempatan yang mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan
Gagasan kemakmuran umum. Bagaimana dengan tujuan negara Indonesia? Tujuan negara Indonesia seperti tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara sebagai organisasi mempunyai tujuan tertentu untuk mengarahkan segala kegiatannya. Tujuan tersebut sangat penting karena merupakan pedoman keamanan kemana arah negara itu akan menuju. Setiap negara mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pembentukannya, tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, serta pengaruh sistem politik, serta penguasaan negara yang bersangkutan. Akan tetapi, negara yang terlepas dari ideologi-ideologinya setidaknya perlu menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak harus ada dan tidak boleh tidak ada, yaitu 1. Melakukan penertiban, law and order. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai stabilisator, yakni untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan sehingga untuk mencapai tujuan bersama, negara berhak melakukan penertiban. 2. Mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Dewasa ini, fungsi negara dalam hal ini sangat penting, apalagi untuk negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin pada usaha pemerintah yang melakukan suatu rentetan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. 3. Pertahanan. Hal ini diperlukan kemungkinan untuk menjaga segala ATHG. Untuk itu, negara diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur dalam sebuah negara terdapat beberapa aspek, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Adapun pengertian dari aspek-aspek tersebut yaitu 1. Wilayah adalah suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah dalam sebuah negara mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara yang ikut serta pada pemerintahan. Rakyat sangat penting dalam sebuah negara, karena secara konkret, rakyatlah yang memilih kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keempat, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan atas penduduknya. Oleh karena itu, negara menuntut loyalitas mutlak ahli negaranya. Kemudian, yang terakhir yaitu bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi dalam dua macam. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kemudian, negara serikat atau federalisasi merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Dalam kekuasaan negara federasi, negara tersebut berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan unsur pos. Selain kedua bentuk negara tersebut, negara terbagi dalam 3 kelompok, yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.